kita bisa bertemu kalian di sini sama teman-teman Voltage hari ini. Dan kita juga mau sambut teman-teman kita yang baru pertama kali hadir di ibadah Voltage Niger. Dalam hitungan ketiga, oke? 1, 2, 3. Welcome home! Welcome guys! Kita juga mau ajak kalian untuk join di komunitas rohani bernama Connect Group. Di dalamnya kita akan bertumbuh bersama dan juga mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Nah, di Connect Group kita bisa menguji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, terus bermain game bersama, terus nah kita seru-seruan bareng. Yes, bener teman-teman banget. yang sepantaran dengan kita. Bener banget nih Ja. Nih udah gak sabar untuk beribadah, tapi kita mau kasih tahu juga kalau persembahan adalah bagian dari ibadah. Bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa men-scan QR Code yang ada di layar kalian. Yes, bener banget. Dan juga sekarang jangan langsung lompat-lompat, kita mau bersatu di dalam doa. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami mau ibadah Voltage Tuhan. Hadirlah Tuhan Yesus di ibadah hari ini. Jamah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo jerai. Oh iya, selamat beribadah. Berkat selalu dimulai dari kehidupan pribadi, di mana kita menghidupi iman kita secara sengaja setiap hari dan menaklukkan keadaan kita. Kristus yang telah membeli kemenangan kita akan memenuhi kita dengan kuasa-Nya untuk mengalahkan musuh-musuh kita, iblis, dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Dia akan membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kita, dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia karena kita. Tahun ini akan dahsyat. Voltagers yang ready buat memuji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Let's go! Haleluya. Sama-sama katakan, You are my joy, you are my best friend, you are everything in my life. Only you, Jesus. Nothing compares to your faithful love. You are so precious, I won't let go. I want you, Jesus. Lift up your hands, Voltagers. I won't praise you for anything else, for anything else. You are the best in the world. I wanna jump, jump, jump. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out loud, oh for you, oh Lord. I wanna jump, 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 jump for you. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out loud, oh Lord. Love you forever. Come on. Hallelujah. Sing it. You are my joy, you are my best friend, you are everything in my whole life. Only you, Jesus. Nothing compares to your faithful love. You are so precious, I won't let go. I want you, Jesus. Come on. I won't praise you for anything else, for anything else. You are the best in the world. I wanna jump, jump, jump. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out loud.
shout, shout Jesus, 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 shout Jesus, Jesus. Come on. I won't trade you for anything else, for anything else. You are the best in the world. I wanna jump for you. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out loud. Oh, I wanna jump, 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 jump for you. I wanna dance, 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 dance for you. I wanna shout out loud. Oh, for you. Oh, love you forever. Hallelujah, hallelujah. We love you forever. Haleluya, haleluya. Kami punya Kau Tuhan, kami punya Kau Allah yang perkasa. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala kamu. Come on. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan, ku punya Yesus sang penebus, segala dosaku telah dihapus, ku dijadikan ciptaan baru, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup bahagia. Sama-sama katakan, oh, 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 ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, oh, ku serahkan seluruh hidupku. Everybody jump up. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Oh, haleluya. Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Here we go. Oh, oh, haleluya. Sama-sama katakan, ku diampuni, ku diampuni, diselamatkan, dan hidupku pun dipulihkan. Kini ku hidup apa? Hidup bahagia. Say, oh, 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 ku datang kepada Tuhan Yesus. Oh, 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 ku serahkan seluruh hidupku. Come on, come on, come on. Kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anaknya. Say what? Kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh, haleluya. Kau adalah Allah satu-satunya bagi kami Tuhan. Kaulah sang penebus. Oh, haleluya. Oh, oh, oh. Katakan dengan suaramu, punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya bagi Dia. Ku punya Yesus, Dia sang penebus, segala dosaku telah dihapuskan, ku dijadikan ciptaan baru. Kini ku hidup hanya
hanya bagi Dia. Come on, kasih Yesus sungguh sempurna, ku diangkat menjadi anak-Nya. Oh haleluya, kasih Yesus selalu menjaga, jadikanku kesayangannya. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Sebab ada kemenangan dalam hatimu Tuhan. Sama-sama katakan, walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Senap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan. Angkat kedua tanganmu, voltagers. Yesus, Kaulah jawaban. Bersamamu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua Kau yang setia. Amin. Dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Walau badai menerpa setiap langkahku, namun ku percaya Kau besertaku. Senap firman-Mu menerangi jalanku, memberi kekuatan. Dalam jiwaku. Lift up your voice, come on. Yesus, Kaulah jawaban. Bersamamu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua Kau yang setia. Dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam hidupku. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala kamu. Sebab ada kemenangan dalam nama-Mu Yesus. Katakan, ku sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Ku saksikan kemenangan, ada dalamku, ada dalamku. Ku sorakan kemenangan, ada dalam-Mu, ada dalam-Mu. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua Kau yang setia. Dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu nyata di dalam. Ku sorakan kemenangan, ada di dalam-Mu Tuhan, ada di dalam-Mu Yesus. Ku saksikan kemenangan, ada dalamku, ada dalam siapa? Oh, oh, oh.
Terima kasih Tuhan Yesus, buat sukacitamu, buat kebesaranmu, buat kebaikanmu Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam penyembahan-Mu. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku. Ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus, datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Beri kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan. Ku datang menyembah-Mu, diam dalam hadirat-Mu, penolong dan Allahku. Ku rindu mengenal-Mu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datanglah. Ku buka hati untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datanglah. Ku buka hati untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Oh Roh Kudus, kami bawa hidup kami, kami bawa hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu Yesus. Ya Roh Kudus, datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama denganmu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, datanglah. Ku buka hatiku untuk suara-Mu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu
sembah Dia. Oh Roh Kudus, kami buka hati kami untuk jamahan-Mu, lingkupi kami Tuhan. Kau satu-satunya di hati kami, Kau satu-satunya di hidup kami, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau sahabat kami, Bapa dan Raja kami, takkan meninggalkan kami Tuhan. Oh Shidiara bayara larabase, Shidiara bayara larabara, Shidiara bayara larabaya, Shidiara bayara Shidiara bakaya rabase. We worship You, we worship You, Lord. We worship You. There is none like You. Tiada seperti Kau Yesus. Kau yang pegang tangan kami, Kau yang perhatikan langkah kaki kami, ya Roh Kudus. Dengan segenap hatimu Voltigers katakan, tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Dengan segenap hatimu, tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunanmu, tuntunanmu Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunanmu Roh Kudus, Roh Kudus, yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suara-Mu, hidup dalam pengurapan-Mu. Tuntunanmu,
Tuhan Yesus, sungguh kami rindu hidup kami itu bisa dituntun sama Roh Kudus setiap hari. Bahkan sejak masa kecil kami, hidup kami itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah secara spesifik untuk seluruh kehidupan kami di segala aspeknya. Kami mau mendengarkan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarkan setiap anak-anak bisa mendengarkan suara Tuhan lebih daripada khotbah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih praise and worship. Shalom Voltagers. Wow, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semua di sini ya. Dan hari ini kakak mau menyampaikan sesuatu yang penting buat kalian. So, siapin Alkitabnya dan catatannya dan dengarkan baik-baik. Nah, minggu lalu kita tuh sudah memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan Paskah. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan buat setiap orang di dunia ini, buat setiap kita yang ada di dunia ini pastinya ya. Dan Tuhan Yesus menebus dosa kita itu bukan sekedar untuk membuat kita hanya menjadi anak-anak yang selamat saja. Gitu. Bukan, tapi ada tujuan ilahi yang jauh lebih besar daripada itu. Ada tujuan Tuhan yang jauh lebih mulia daripada sekedar diselamatkan. Iya benar, Tuhan itu punya inisiatif untuk menyelamatkan dunia. Tapi nggak hanya sampai di situ Voltagers. Dan Tuhan itu rindu untuk setiap kita tuh dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan selama ada di dunia ini. Dan bukankah firman Tuhan berkata, dan engkau akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Dan pekerjaan itu bukan hanya bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Nggak sanggup kita melakukannya. Dan kita butuh satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu kita terima ada di dalam hidup kita untuk kita itu bisa menghasilkan sesuatu dan kita mau pelajari itu hari ini. Ngomong-ngomong menghasilkan, ya. Siapa di sini yang rumahnya ada punya tanaman? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon anggur, siapa yang punya? Boleh lambalkan tangannya. Oke, dan kalau misalkan kita punya tanaman buah nih, kita tuh bisa melihat bagaimana pertumbuhan tanaman kita. Mulai dari kita baru beli benih atau baru beli tanaman yang masih kecil ya. Biasanya kita rawat, kita kasih pupuk, kita sirami. Kalau mengalami sakit kita obati ya kan. Dan kita bisa melihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu kita lihat dari week 1 seperti apa, week 2 semakin tinggi sedikit, week 3 lebih tinggi lagi. Lalu lama-lama tanaman ini menjadi pohon, lalu pohonnya berbuah dan sebagainya. Kita juga akan melihat satu waktu tiba-tiba daunnya kering dan sebagainya. Dan buah di musim-musimnya dia pasti akan berbuah ketika tanaman itu sehat. Tapi ketika tanaman itu sakit, bisa jadi tanamannya tidak berbuah atau daun-daunnya menjadi kering, kekuningan atau warna hijaunya tidak seperti yang seharusnya. Gitu ya, maka dari itu langsung ditanggulangi dengan berbagai jenis obatan, mungkin ramuan-ramuan yang ada dan lain hal sebagainya. Kakak tidak terlalu mengerti soal tanaman ya, tapi satu hal yang kita tahu bahwa sama seperti tanaman buah tersebut, kita juga punya kehidupan yang harus dibangun, yang harus dipupuk, yang harus diurus gitu ya. Bukan hanya secara fisik, karena kita nggak hanya bertumbuh secara fisik, semakin hari semakin tinggi, semakin besar. Tapi secara kerohanian pun kita harus semakin bertumbuh. Dan pertumbuhannya itu bisa dilihat dari buah-buah yang kita hasilkan. Ya. Kalau buah itu biasanya, tanaman itu biasanya diawali dengan benih. Demikian juga hidup kita.
ketika kita menerima keselamatan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Itu adalah benih yang ada di dalam hidup kita untuk kita bisa menghasilkan buah. Dan kita semakin bertumbuh di dalamnya, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam pengalaman-pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Lewati setiap proses yang ada, kita akan menghasilkan buah demi buah. Dan ketika buah itu matang, kita akan menjadi saksi Kristus. Katakan sama-sama, saksi Kristus. Dan dunia akan melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Nah, ini tuh buah bukan sembarang buah. Kakak nggak mau pantun di sini. Tapi ini bicara soal buah-buah Roh Kudus yang akan kita hasilkan dari hari ke hari dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kita mau sama-sama lihat di dalam firman Tuhan. Kita buka di Galatia 22 di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ya, kita buka Alkitabnya sama-sama. Kakak mau ajak setiap kita berdiri dan kita bacakan sama-sama dengan suara yang terbaik ya. Kita mau menghormati firman Tuhan yang ada. Kita bacakan 1, 2, dan 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Katakan amin. Di sini dikatakan, tetapi buah roh ialah. Ternyata buah-buah roh itu yang kita hasilkan itu tuh seperti sifat-sifat yang mungkin dimiliki manusia. Ini adalah karakter-karakter yang ada di dalam hidup manusia. Walaupun gak semua punya karakter-karakter ini. Tapi karakter ini bisa kita dapat. Kita bisa menghasilkan buah-buah ini. Itu hanya dari Roh Kudus. Kenapa? Karena namanya buah roh. Yang menghasilkannya adalah Roh Kudus. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Maka karakter Kristus itulah yang muncul di dalam kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah yang kita miliki, itulah karakter yang kita miliki, Voltagers. Dan jangan bilang aku masih kecil Kak, itu terlalu jauh. Enggak. Di dalam hidup ini enggak ada yang namanya Roh Kudus junior. Roh Kudus yang sama itu ada di dalam kita. Sehingga kita pun bisa menghasilkan buah-buah ini. Dan di sini dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Artinya gak ada hukum yang bisa menghentikan kita untuk menghasilkan buah-buah ini bertumbuh dan matang di hidup kita. Dan Tuhan rindu buah ini bisa dihasilkan sama kita sejak masa kecil kita. Katakan amin. Ya, untuk hidup di dalamnya, untuk bisa menghasilkan buah-buah roh ini kita harus tahu dulu. Kita tuh harus hidup seperti apa sih dan bagaimana cara mendapatkannya. Kita sama-sama lihat di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Kita sama-sama belajar dari satu perikop ini ya. Oke, di sini judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Tuhan itu sejak semula menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Bukan hanya sekedar bentuk dan rupanya saja, tapi juga manusia itu punya kehendak. Sama seperti Tuhan punya kehendak, manusia itu diizinkan untuk memiliki kehendak. Free will. Dan kita itu selalu akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kita itu bisa membuat keputusan. Dan Tuhan itu rindu kita bisa membuat keputusan yang bijaksana. Di sini judulnya hidup menurut daging atau roh. Kita mau pilih yang mana? Hidup dari daging atau hidup oleh roh? Untuk itu kita harus ngerti hidup menurut daging itu seperti apa dan hidup menurut roh itu seperti apa. Kita lihat di ayat 16 ya. Kakak bacakan buat kalian semua.
16, maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Di sini artinya apa? Rasul Paulus di sini menekankan bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang sudah ditebus itu harus dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan keinginan daging. Keinginan daging itu apa, Kak? Keinginan daging adalah sifat dosa manusia, kecenderungan manusia untuk melakukan dosa. Bukankah sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia itu punya satu kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang jahat dan mendukakan hati Tuhan. Menentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ini adalah sebuah perintah aktif untuk kita itu bisa berjalan bersama Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa tunduk, taat dan bersandar kepada Roh Kudus setiap hari. Day by day, gak ada liburnya, gak ada stopnya, gak ada pause-nya. Tapi kita perlu dituntun oleh Roh Kudus supaya hidup kita tidak menuruti keinginan daging. Ya. Di sini ada satu perintah untuk kita itu hidup oleh Roh Kudus. Kita sama-sama lihat di ayat 17. Apa itu keinginan daging? Sebab keinginan daging adalah berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Katakan amin. Di sini sudah belajar kan lawan katanya halus, kasar. Lawan katanya besar, kecil. Lawan katanya cepat, lambat. Demikian pula keinginan daging. Lawan kata keinginan daging adalah keinginan Roh Kudus. Jadi ada konflik, ada hal yang bertentangan antara daging dan roh. Ada hal yang bertentangan antara kebiasaan dosa dan melakukan apa yang Roh Kudus tuntun. Kehidupan Kristen itu, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu bukan kehidupan yang mulus-mulus aja. Nyaman-nyaman aja, bebas dari pergumulan, bebas dari masalah, enggak. Ya. Tapi ketika kita hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu akan selalu mengalami peperangan, ya. Kita hidup dalam peperangan setiap hari. Untuk apa? Untuk menang dari keinginan kita sendiri untuk melakukan dosa. Untuk menang dari keinginan kita untuk mendukakan hati Tuhan, kecenderungan dosa kita. Dan kita nggak bisa menang dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak bisa menang melawan dosa. Kita nggak bisa menang melawan keterikatan-keterikatan yang ada hanya dengan kekuatan kita sendiri dan kita butuh Roh Kudus. Itu bisa kita lakukan dengan kuasa Roh Kudus. Katakan kuasa Roh Kudus. Ya, dan mari sama-sama kita minta untuk Roh Kudus tuntun kita. Amin. Di ayat 18 kita sama-sama lihat. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Tahukah kalian bahwa Roh Kudus membawa kebebasan sejati dari perbudakan dosa itu ya. Dari perbudakan hukum dan dosa. Kalau kita lihat back to the Old Testament, perjanjian lama, kita lihat hukum-hukum yang ada. Kalau kamu seperti ini, hukumnya ini. Kalau kamu tidak melakukan itu, hukumnya itu. Ada dosa dan ada konsekuensinya. Ya, konsekuensi akan terus kita temui ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi kita tidak terjebak pada hukum itu. Di ayat ini kita belajar sama-sama bahwa Roh Kudus itu membawa kita kepada satu kebebasan dari perbudakan hukum dan dosa. Hidup oleh roh itu bukan berarti, oh ya berarti aku bebas untuk melakukan apa saja. Enggak, tapi hidup kita itu akan kita bangun di dalam ketaatan. Kita
hidup melakukan apa yang benar bukan karena kita takut dosa, tapi karena kita tahu kita cinta sama Tuhan. Dasarnya itu karena kita cinta sama Tuhan, kita mau hidup dituntun sama Tuhan, kita mau taat lebih dari sekedar hukum yang ada, lebih dari sekedar takut akan hukuman-hukuman dosa. Ya. Mari sama-sama kita mau memberi diri kita untuk dipimpin sama Roh Kudus sehingga hidup kita bebas dari hukuman-hukuman yang ada, hukuman-hukuman dosa ya. Galatia ya selanjutnya di ayat 19 sampai 21, masih di Galatia 5. Ayat 19 sampai 21. Kita lihat. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Yang ke-20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Di sini kita bisa melihat daftar-daftar contoh-contoh yang nyata dari hidup menurut daging itu apa. Dosa-dosa yang yang seharusnya nggak bisa lagi dapat tempat di dalam hidup kita. Ya, di ayat 21 juga memperingatkan bahwa setiap mereka yang terus hidup dalam hal-hal ini, hal yang tadi dibicarakan, yang tadi disampaikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan ini adalah serius. Gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Setiap pelanggaran yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita gak boleh kompromi dalamnya. Kenapa? Karena itu akan membuat kita tidak mendapatkan tempat bagian dari kerajaan Allah. Tapi kita perlu untuk punya pola hidup. Kita perlu punya kehidupan pertobatan setiap hari. Memang kita nggak bisa kebal atas dosa, tapi kita bisa memilih kita mau hidup yang seperti apa. Kita mau melakukan daftar-daftar tadi, ya, baik dosa-dosa yang bentuknya kepada orang lain, maupun dosa-dosa yang kita lakukan sendiri, yang orang lain nggak lihat, tapi tahukah kamu bahwa Tuhan melihat. Ya, sehingga kita tahu kita ini nggak bisa hidup sembarangan lagi. Kita nggak bisa hidup bebas seperti kebanyakan orang lakukan. Kenapa? Karena kita mau memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh. Kita lanjutkan ayat 22 sampai 23 yang tadi pertama kali kita baca ya. Sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau tadi perbuatan daging itu di sini dikatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tapi di ayat 22 sampai 23 ini di sini dikatakan gak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Artinya ini adalah hal yang harus kita kuasai. Ini adalah hal-hal yang harus kita miliki, harus kita punya, padahal sejak awal Tuhan sudah kasih benihnya. Sebenarnya ini kalau kakak boleh bilang, Tuhan itu sudah kasih basicnya di dalam hidup kita. At least kasih itu sudah ada basicnya. Sejak kita tahu kita telah ditebus dan kita dimenangkan dari dosa. Kita tahu kasih yang terbesar itu adalah kasih Yesus di atas kayu salib. Itulah basicnya, itulah dasarnya, itulah benihnya. Ya. Dan ini adalah buah yang kita hasilkan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Buahnya satu, tapi terdiri dari berbagai aspek yang saling terhubung. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Itu adalah aspek-aspek yang saling terhubung dari buah-buah Roh Kudus itu. Dan gak ada hukum yang menentang semua ini karena semua ini adalah kehendak Allah. Jadi apa yang harus aku kerjakan selama aku hidup, Kak?
Selain kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Selain itu kita hidup untuk mengerjakan dan menghasilkan buah-buah ini. Buahnya gak sekedar stuck di buah yang mentah. Tapi sampai kepada buah yang matang dan bisa dihasilkan oleh setiap orang di sekeliling kita. Papa mama kita pertama kali, adik kakak kita, kemudian lalu teman-teman kita di sekolah, di tempat les, di gereja, bahkan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Ya, selanjutnya di ayat yang ke-24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow, ternyata keinginan daging kita, hawa nafsu kita untuk melakukan dosa telah disalibkan 2000 tahun yang lalu bersama-sama dengan penyaliban Tuhan Yesus. Jadi kuk perhambaan akan dosa itu sudah dilenyapkan, sudah dilepaskan sejak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, jadi ini adalah identitas kita yang baru. Orang yang sungguh-sungguh percaya sama Tuhan Yesus, dia sudah menyalibkan segala keinginan dagingnya, segala keinginannya untuk berbuat dosa. Artinya apa? Menyalibkan itu artinya mematikan secara aktif dan terus menerus. Setiap kali ada keinginan dosa, keinginan itu disalibkan sekali lagi. Setiap kali kita mau bohong, rasa mau bohong itu akan disalibkan sekali lagi. Ingat pengorbanan Yesus sehingga kita tidak mau melakukan itu. Kalau kita mau marah, kita mau benci sama orang, ingat bahwa ada satu pribadi yang mengasihi kita bahkan saat kita berdosa dan kita akan mengampuni sekali lagi dan sekali lagi. So, ini bukanlah satu hal yang akan sekali jadi. Tapi ini adalah proses. Kakak punya satu cerita. Tahun lalu kakak berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku pengen jadi anak yang bisa, jadi seseorang yang bisa menghasilkan buah roh. Berikan aku hikmat. Apakah Tuhan kasih hikmat? Langsung aku jadi anak lagi. Kakak jadi seseorang yang paling berhikmat di seluruh dunia. Tahu banyak hal, mengerti banyak hal. Bijaksana dalam banyak hal. No, yang datang sama kakak adalah masalah demi masalah. Yang menuntut kakak untuk memutuskan banyak hal. Dan itu adalah keputusan-keputusan yang sulit. Dan kalau bukan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, keputusan yang akan kakak ambil adalah keputusan yang salah. Kenapa? Kalau aku pilih A, konsekuensinya A, B, C, D, E, F, G. Kalau kakak pilih B, konsekuensinya adalah J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Wah, konsekuensi setiap keputusan itu selalu ada konsekuensinya. Dan kita harus menanggung setiap konsekuensinya. Tapi ketika hal itu terjadi, itu akan melatih kita, melatih kakak secara khusus untuk kakak bisa memutuskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kakak akan lebih peka dengan suara Tuhan. Kakak akan lebih peka dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau yang mana? Tuhan pilih yang mana? Dan ini adalah proses. Hidup menjadi seorang Kristen itu bukan hal yang mudah. Tapi Tuhan gak pernah mau. Bukan Tuhan gak bisa kasih kita kehidupan yang mudah. Bukan. Bukan Tuhan gak bisa memberikan kita kehidupan yang nyaman. Bukan. Tapi Tuhan itu pengen kita bertumbuh dan berbuah. Dan pertumbuhan dan buah itu bisa dihasilkan bukan dengan proses yang instan. Tapi dengan proses yang membentuk karakter kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus, menghasilkan buah-buah yang tadi disebutkan, yaitu buah-buah roh. Katakan amin. Jadi jangan anti ya sama proses, walaupun gak mudah tapi aman selama bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Kita lanjut ke ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Di sini dikatakan, kalau kita mau hidup oleh roh, ya kita juga mau dipimpin oleh roh.
ini ada apa ya? Konsistensi, ada hal yang terus-menerus harus kita lakukan antara identitas dengan tindakan. Kalau identitasnya sudah benar, maka tindakannya harus benar. Kalau identitasnya adalah seorang polisi, artinya tindakannya harus mengamankan masyarakat. Baik itu di jalanan atau dimanapun berada. Kalau identitasnya adalah seorang dokter, maka ketika ada seseorang yang sakit, ada kecelakaan, maka tindakannya haruslah tindakan dokter. Begitupun kita. Kalau kita tahu identitas kita adalah hidup oleh Roh, maka tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang sesuai dengan keinginan Roh. Ya, jika hidup kita berasal dari Roh Kudus atau kita sudah lahir baru, maka kita harus hidup terus dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama mau, sama-sama kejar dan sama-sama melakukannya. Ayat 26 yang terakhir ya. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Di sini kisah di buah-buah roh yang disebut pertama adalah kasih. Kenapa kasih duluan? Karena kalau kita diawali dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Kenapa? Supaya ketika kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu, ketika kita bisa dipakai Tuhan besar karena kita berbuah, kita itu tidak menjadi sombong dan menghakimi orang lain, kamu kurang rohani, kamu kurang banyak berdoa, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Come on lah. Ketika kita menghasilkan buah roh, kita tidak akan menghakimi sesama kita. Ya. Ketika kita, dan ini ditutup dengan kata-kata jangan gila hormat, jangan kita saling menantang dan saling mendengki. Kenapa? Supaya ini adalah penutup yang sangat bisa dilakukan, sangat sederhana dilakukan. Ketika kita hidup oleh Roh itu harus tercermin, harus dibuktikan dengan sikap yang rendah hati. Penuh kasih terhadap sesama. Enggak sombong sama sesama. Enggak menghakimi sesama, tidak menuding sesama. Karena diawali dengan kasih dan diakhiri dengan penguasaan diri. Di sini Rasul Paulus ingetin sama kita bahwa hati-hati sama kesombongan rohani. Hati-hati dengan persaingan, hati-hati dengan iri hati. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu CGL, kamu coach, kamu TL di Voltage, ingat CGL lain, coach lain, TL lain itu bukan sainganmu. Itu adalah rekan sekerjamu. Kalau kamu adalah sponsor lain itu bukan sainganmu. Mereka adalah rekan sekerjamu untuk mengerjakan visi Tuhan di dalam dunia ini bersama-sama dengan engkau. Jadi jangan ada saingan, jangan ada sombongan anakku sudah berapa, anak CG ku sudah sekian. No, tapi kita sama-sama mengerjakannya. Dan kalau misalkan ada sombong rohani, saing-saingan, iri hati, ini tanda bahwa kita masih dikuasai daging. Karena hidup yang dituntun oleh Roh itu tak akan lagi melakukan itu. Tak akan lagi ada keinginan itu di hati. Karena diawali oleh kasih dan diakhiri oleh penguasaan diri. Katakan amin. So, kakak akan kasih 3 poin praktis buat kita semua. Untuk kita ini bisa menghasilkan buah-buah roh di dalam hidup kita. Poin yang pertama adalah kerelaan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kita mau sama-sama punya hati yang rela. Ada enggak? Ya, poin yang pertama, ya, kerelaan hati untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus punya hati yang mau dibentuk, hati yang rela lewati proses, hati yang rela untuk ketemu masalah, untuk kita dilatih, buah-buah roh kita dilatih, keputusan-keputusan kita dilatih. Dan Tuhan mau keputusan yang kita ambil dipimpin oleh Roh Kudus. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kalau kita sudah punya kerelaan hati untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Setiap tindakan, setiap apa yang akan kita lakukan, filternya adalah apakah ini sesuai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau ada sesuatu yang bikin kamu marah, kamu pilih marah atau pilih sabar. Kalau ada orang yang butuh bantuan, kamu pilih enggak peduli
atau mau bermurah hati menolong. Ya, menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Gak langsung sempurna karena ini adalah proses. Dan yang ketiga, menjadi bukti nyata dan kesaksian yang hidup. Ini ayat yang terakhir, kita sama-sama lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan menjadi bukti nyata. Ketika kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus yang 9 tadi ya. Kita akan menjadi bukti nyata bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Karena dunia gak bisa melihat Tuhan Yesus. Dunia itu gak kenal sama Tuhan Yesus. Lalu dari mana dunia kenal Tuhan Yesus kalau bukan dari kamu dan saya. So kita harus jadi bukti nyata Tuhan Yesus ada di dunia ini. Dan selanjutnya, dan kesaksian yang hidup. Hidup kita haruslah menjadi suratan yang terbuka bagi dunia yang tidak mengenal Yesus. 3 hal ini harus kita pegang dan harus kita lakukan lebih dari sekedar khotbah. Kakak percaya Roh Kudus berbicara kepadamu secara spesifik. Apapun yang harus engkau lakukan, kerjakan dengan penuh ketaatan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan bukan oleh daging. Sama-sama tutup Alkitabnya. Siapkan hati kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Angkat tangan kalian, taruh tangan kiri kalian di dada. Kita mau sama-sama katakan, dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Semuanya katakan, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Voltagers, angkat suaramu. Amin. Menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sama-sama Voltagers, letakkan kedua tangan di hati. Ikuti doa kakak sama-sama ya. Tuhan Yesus, mulai hari ini, aku rindu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Roh Kudus, mari tinggallah di dalamku, berkuasalah atasku. Aku mau menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Aku rindu memiliki karakter Kristus. Supaya aku bisa menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Syakaralapataka nama ya ralapa ya ralapataka nama ya ralapa. Syakaralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapataka nama ya ralapa. Syakaralapa ya ralapataka nama ya ralapa ya ralapa ya ralapa ya ralapa. Penuhi setiap anak-anak ya Tuhan. Penuhi setiap anak-anak tanpa terkecuali. Syakaralapa ya ralapa ya ralapa. Mereka yang haus, mereka yang menanti rokan Roh Kudus. Penuhi setiap mereka ya Tuhan. Syakaralala.
dalamku. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Katakan dengan segenap hatimu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang manis yang bisa kami rasakan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau mengubahkan karakter kami dari yang semula mungkin mendukakan hati-Mu kepada satu karakter yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarkan ini ada di dalam hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai kami dewasa, sampai dunia tahu Kristus tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang terberkati lewat firman yang ada boleh lambaikan tangannya. Oke, sekarang kakak mau tanya, adakah yang baru pertama kali hadir atau join Voltage, ibadah Voltage, boleh lambaikan tangannya. Ya, buat kamu yang baru pertama kali join ibadah Voltage, mari sama-sama kita mau kasih sambutan terhangat ya. Setelah hitungan ketiga, 1, 2, 3. Welcome home. Welcome to ibadah Voltage, ibadah Pritinis yang paling keren ya. Dan kita ada satu komunitas yang kece banget, yang keren banget, namanya adalah Connect Group atau yang sering disebut CG ya. Nah, CG ini adalah komunitas untuk setiap anak-anak usia 9 sampai 14 tahun bisa bertumbuh bersama-sama dengan saudara seiman dan teman-teman sebaya. Jadi pastikan kamu join CG dengan scan QR code yang ada di layar, oke? Dan selanjutnya kita ada event yang keren banget di tanggal 26 sampai 28 Juni. Yaitu Eagle Kids Conference. Pastikan kamu mendaftarkan diri di aplikasi. Karena ada early bird sampai tanggal berapa? 4 Mei ya, dengan biaya sebesar Rp200.000. Pastikan kamu sudah mendaftar di aplikasi yang ada. Dan kita bersama-sama ikut Eagle Kids Conference di Surabaya. Dan selanjutnya kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Yang sudah mempersiapkan persembahan yang ada, mari sama-sama kita angkat. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala hal yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan sekarang waktunya kami berikan persembahan yang terbaik bagi-Mu sebagai bagian dari penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk mengerjakan visi Tuhan atas gereja ini. Membangun 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid. Kami mau menjadi bagian di dalamnya ya Tuhan. Because we are church builders. Kami memberikan hidup kami untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Letakkan persembahannya dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun menyertai hidupmu kemanapun engkau pergi dan apapun yang engkau kerjakan. Engkau akan menghasilkan buah-buah yang matang di dalam hidupmu sehingga dunia bisa melihat Kristus di dalammu. Engkau akan menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang menjadi teladan bagi generasimu. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa Voltagers. God bless you.